Salam berkah dalam. Kita berjumpa dalam Remas Renungan Malam Singkat STMJ. Permenungan kita pada malam hari ini diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Judul renungan kita, berani mengatakan yang sejujurnya. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, ada dua tokoh besar, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri yang mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dua tokoh tersebut ini yang membuat para tua-tua dan para imam Yahudi merasa khawatir dan merasa tersaingi dalam pelayanan mereka. Maka Yohanes Pembaptis memulai dengan membaptis para orang-orang. Dia juga membawa para orang-orang untuk menyambut kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri datang untuk menyembuhkan orang banyak. Berbondong-bondong orang-orang mengikuti Yesus karena mereka merasakan pengajaran dan kesembuhan. Dan saat itulah diambil dari perikop Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27, para tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala bertanya kepada Tuhan Yesus, "Dari kuasa manakah Engkau mendapatkan pengajaran, Engkau mendapatkan penyembuhan, dan siapakah yang memberi kuasa kepadamu?" Namun Tuhan Yesus juga menjawab, "Saya juga akan memberi pertanyaan balik kepadamu. Dari manakah baptisan Yohanes?" Namun mereka bingung. Dan Tuhan Yesus menyanyain mereka, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Para tua-tua dan imam-imam kepala berunding, bertanya, "Kita menjawab bagaimana?" Dan mereka menjawab, kalau dalam rundingan mereka, kalau mereka menjawab dari surga, tentunya jawab Tuhan Yesus, "Kalau begitu kenapa kamu tidak percaya? Dan kalau kita mengatakan dari manusia," dan mereka takut kepada orang-orang banyak itu, karena Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi terakhir yang mereka dapati pada saat itu. Maka Tuhan Yesus pun tidak mau menerima mereka dengan jawaban yang ditolak oleh imam-imam kepala, karena mereka mengatakan, "Kami tidak tahu." Yesus pun tidak mau memberitahukan dari kuasa mana Dia memberi pengajaran dan penyembuhan kepada orang-orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita pun sungguh sangat sering terjadi. Tidak ada kejujuran, tidak ada keberanian. Apabila dalam suatu tempat kita diangkat menjadi suatu pemimpin, atau menjadi suatu pebisnis, atau menjadi salah satu ketua organisasi, dalam kehidupan kita ini sungguh kita sangat dibenci orang, banyak yang tidak merasa senang. Maka berhati-hatilah. Seperti Tuhan Yesus datang dan mereka memberikan jebakan-jebakan. Kita pun seperti itu. Kalau menjadi suatu pejabat, banyak jebakan yang akan kita terima.
Maka Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, jadilah pemimpin yang baik, jadilah menjadi suatu pebisnis juga harus yang baik. Mari kita maknai untuk kebaikan ini dalam Advent yang ketiga. Kita akan memaknai dengan semangat hidup lebih benar dan seturut kehendak Allah. Maka Natal yang akan kita renungkan nanti menjadi peristiwa iman yang memberi kebahagiaan dan sukacita untuk kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.